Baiklah, selamat malam Mas Bagas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selamat malam Mas Firman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin meminta bantuan dan kebersediaannya Mas Bagas untuk membantu untuk menjawab pertanyaan instrumen penilaian saya mengenai peran teman sebaya dalam pembentukan kepribadian. Oke, oke Mas. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Mas Bagas nih, bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap cara berpikir dan bertindaknya Mas Bagas? Nah, kalau menurut saya ya Mas ya, cara pengaruh teman sebaya ke cara berpikir itu menurut saya sangat berpengaruh gitu. Kayak misal kalau yang saya alamin misalkan bolos kelas atau bolos sekolah gitu kan. Kita ngikut ada teman-teman kita ngajak kita, udah kita bolos aja yuk, kemana kita main atau keluar cari makan gini. Nah, di situ kayak gara-gara mungkin ada mikir rasa solid untuk kayak pertemanan, kayak wah karena temen gue ikut deh karena itu. Cuman kadang itu tuh juga ada rasa gengsinya gitu. Baiklah. Berarti ada pengen rasa solid sama rasa gengsi gitu ya. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bisa berikan contoh nih bagaimana teman sebaya itu bisa membantu Mas Bagas itu untuk membentuk karakter ataupun kepribadiannya? Kalau menurut saya sangat eh, teman sebaya itu sangat apa ya, membantu dalam membentuk karakter di hidup kita gitu. Kenapa ya? Karena teman sebaya itu kan maksudnya kita yang sering ketemu, setiap hari ketemu, ini ketemu apa-apa, berinteraksi dengan teman pasti yang paling deket, ibaratnya kayak gitu. Nah, eh, gimana bisa membentuk karakter tuh ya, mungkin kalau ini yang dari saya alamin juga, saya punya teman yang sangat bener-bener rajin maksudnya. Nah, saya ini tipenya yang biasa aja. Tipenya yang biasa aja, maksudnya dia nggak rajin-rajin amat, cuman dia tuh selalu kayak apa ya, ibaratnya tetap main tapi ingat tugas gitu. Nah, dia ngajak saya untuk apa, kadang mengerjakan tugas gitu bareng-bareng gitu sih. Jadi kayak teman tuh pasti berpengaruh banget untuk membentuk karakter kita gitu. Jadi contohnya bisa positif itu ya Mas. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Mas Bagas itu merasa nyaman saat bergaul dengan teman sebaya? Nah, serta apa faktor spesifik yang membuat Mas Bagas ini merasa nyaman saat bergaul dengan teman sebaya? Yang membuat nyaman untuk bergaul dengan teman sebaya itu sih rasa nyambung dulu. Nyambung kayak ya apa, dari cara kita, mungkin sikap kita atau cara kita itu sama teman itu nyambung, pasti tuh udah otomatis rasa kita nyaman sama dia, ibaratnya gitu. Lalu ada lagi? Lalu mungkin ke ini juga, kayak misal timbul nyaman itu misalkan kita punya masalah, terus kayak merasa kita cerita ke temen, dia tuh bisa ngasih solusi, dan menurut kita karena mungkin karena dia juga teman kita, terus solusi itu kayak oh iya bener juga ya segala macam. Nah, itu biasa berarti kita udah merasa nyaman berteman sama dia kayak gitu sih. Lalu menurut Mas Bagas nih, bagaimana lingkungan sosial seperti kayak sekolah, terus lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga itu mempengaruhi interaksi Mas Bagas dengan teman sebaya? Serta menurut Mas Bagas nih, lebih nyaman lingkungan yang mana yang diantara yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya omongkan tadi, dan mengapa lingkungan tersebut itu nyaman? Nah, kalau pengaruh lingkungan itu menurut saya sangat berpengaruh kan, karena lingkungannya tadi dibilang lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, kita kan di situ bisa ketemu orang semua berbeda-beda, banyak orang, beda kepala, banyak kepala gitu. Jadi kayak kita bertemu keberagaman lah gitu. Kalau ditanya nyaman yang lingkungan yang kayak apa, kalau saya sih lebih ke apa ya, ngikut aja. Jadi kita yang bisa beradaptasi ke lingkungan itu gimana. Karena kalau untuk menyambut sesuatu yang nyaman itu bukan dari gimana kayak orang harus ngikutin kita, tapi ya kita bisa beradaptasi sama orang-orang banyak biar kita nyaman di dalam lingkungan itu gitu sih. Jadi lebih nyaman yang mana ini? Menurut saya ini eh, tergantung kita beradaptasi.
Mm-mm. Tergantung kita beradaptasi kan, nanti udah ada pilihan ya mas ya, menurut masnya ini loh. Oke, kalau ditanya gitu, menurut saya lebih eh, Baiklah, berarti jawabannya lebih ke tergantung ya mas ya, itu. ya jelas. Lalu bagaimana hubungan dekat dengan teman sebaya itu dapat mempengaruhi cara Mas Bagas ini menilai diri Gimana sorry mas? sendiri? Bagaimana hubungan dekat dengan teman sebaya itu dapat mempengaruhi cara Mas Bagas itu menilai dirinya sendiri? Kalau itu kalau menurut saya berpengaruh teman sebaya itu ke menilai diri sendiri itu lebih ke kayak misalkan ada hal-hal buruk atau ajakan-ajakan buruk dari teman. Nah itu kayak kadang itu kita bisa menilai diri kita pada saat itu kayak wah ini harus ikutin atau enggak, ini harus ikut nggak, padahal kita tahu itu hal-hal yang buruk gitu loh. Nah gitu. Nah misalkan juga kalau ada yang nggak baik kan pasti kayak mungkin baik tuh kadang lebih susah karena mungkin ya kayak tadi contohnya misalkan untuk rajin belajar, rajin mengerjakan tugas itu kan agak susah gitu loh. Begitu sih hubungan maksudnya. Ya. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan dari teman sebaya itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri Mas Bagas? Oh sangat sangat penting menurut saya untuk dukungan dari teman sebaya itu, karena ya pada saat kita butuh dukungan orang gitu kan, pasti kan yang pertama kita butuhkan mungkin keluarga, lalu habis itu kan teman. Nah dari sebuah dukungan itu kan menimbulkan kepercayaan diri gitu loh. Kayak wah pasti kita kayak curhat, wah misalkan kita mau apa ya, gampangnya misalnya kita mau presentasi atau tampil di mana gitu kan, kita panik kita ini, cuman kayak teman udah bisa kayak membuat kita, memotivasi kita untuk bisa gitu. Nah itu makanya dari teman itu sangat penting gitu lah. Jadi bisa meningkatkan rasa percaya diri ya? Bisa sangat bisa. Lalu seberapa sering nih Mas Bagas itu berinteraksi dengan teman sebaya di setiap harinya, serta bagaimana ini bisa mempengaruhi sikap Mas Bagas? Seberapa sering ya pasti sering, kayak karena mungkin di lingkungan kuliah ini masih bertemu banyak dengan teman yang sebaya, yang seumuran gitu, jadi kayak ya kalau ditanya sering ya sangat sering gitu. Nah gimana berpengaruh pada sikap itu, ya balik lagi ke tadi kayak teman itu sangat berpengaruh di hidup kita gitu. Kayak teman mau apa, teman kita mau ikut teman yang gimana, kita punya teman yang kayak gimana, itu tuh sangat berpengaruh buat diri kita gitu sih. Terus lalu apakah Mas Bagas ini merasa kepribadiannya itu berubah tergantung pada seberapa sering Mas Bagas itu bergaul dengan teman? Jika iya, bagaimana itu caranya? Terus jika tidak, kenapa? Kalau nanya untuk diri saya sih enggak itu karena ya saya masih bisa membedakan kadang karena teman misalkan saya mengikut kepribadian saya jadi jelek karena teman, itu saya bisa membedakan. Jadi kayak misalkan teman sudah mulai mengajak ke hal yang buruk, ya saya tahan, saya nggak ikut ngapain ikut, saya batasin kayak gitu sih. Jadi caranya dengan membatasi gitu ya? Iya, ya tahulah batasannya untuk hal yang tidak baik gitu. Lalu misalnya nih, Anda sering berinteraksi dan bergaul dengan teman sebaya yang rata-rata itu merokok. Apakah Anda juga ikut merokok? Entah itu gara-gara pengen ikut-ikutan aja, biar tidak terlihat dibuat bercandaan karena tidak merokok, ataupun karena gengsi. Lalu berikan alasan Anda. Nah kalau ditanya itu kan tadi misalnya mas, itu kalau mungkin menurut saya di situ ada lebih ke pasti biasanya itu saya ikut. Kayak kenapa ya, itu tadi kita kan berteman dengan teman itu apa ya, kadang pertemanan itu kan butuh solidaritas gitu yang tinggi. Kayak misalkan ditawarin ngerokok, lu kalau nggak ngerokok nggak solid kayak gitu. Nah pasti otomatis kita di situ di dalam diri kita kayak solid, wah iya deh gue coba aja deh sekali nih buat ini biar solid, biar ikut sama teman gitu sih. Lalu selanjutnya itu,
Menurut Mas Bagas nih, apakah kepribadian Mas Bagas itu berbeda dibanding dengan teman yang jarang bergaul? Lalu berikan alasannya juga. Gimana gimana? Menurut Anda, apakah kepribadian Mas Bagas itu berbeda dibandingkan dengan teman Anda yang jarang bergaul? Berikan alasannya. Oh, menurut saya berbeda. Karena kan kayak kalau orang yang jarang bergaul itu ibaratnya ya dia belum pernah, maksudnya belum pernah, mungkin jarang berinteraksi sama orang banyak. Kayak ya dia mungkin ditaruh di satu perkumpulan atau kumpul lagi nongkrong kayak gitu, dia bingung untuk membahas apa segala macam. Kalau nah saya bisa ngeliat itu di diri saya nggak kayak gitu gitu. Misalkan saya ya teman-teman nongkrong atau lagi ngobrol gitu ya mungkin saya nimbrung untuk balas ya, nggak balas saran atau apa, nanya temen nanya saran atau gimana gitu sih mas. Lalu ke pertanyaan selanjutnya itu, apakah Mas Bagas itu merasa ada perubahan kepribadian ketika lebih sering ataupun lebih jarang bergaul dengan teman sebayanya? Kalau merasa tuh belum pernah sih mas, Kenapa itu? karena kalau menurut saya ya mungkin kalau dari saya eh, apakah ada perubahan kepribadian ya kalau sering atau tidak sering. Lalu pertanyaan selanjutnya, nah, apakah Mas Bagas ini merasa ada perubahan kepribadian ketika lebih sering ataupun lebih jarang bergaul dengan teman sebaya? Kalau saya sih nggak merasa mas, karena ya saya ini orangnya bisa apa ya, punya kepribadian yang kuat lah ibaratnya, nggak ngikut kepribadian yang, maksudnya ngikut teman ngikut ini enggak. Jadi kayak ya kalau teman jelek jangan diikutin, misalnya ada yang hal yang buruk yang nggak diikutin kayak gitu sih mas. Berarti kalau yang bagus diikutin gitu. Iya kalau yang bagus bisa kita ikutin lah pasti. Berarti intinya menfilter gitu Iya ya. bener. Lalu menurut Mas Bagas nih, bagaimana teman sebaya itu membantu Mas Bagas menemukan jati diri? Oh, kalau untuk gimana teman sebaya itu menemukan jati diri, menurut saya mungkin dari hal-hal yang dilakukan bersama teman-teman itu ya, seperti kayak misalnya main atau apa, tiba-tiba ya mungkin ada hal-hal positif apa, ada hal baik. Terkadang itu secara tidak langsung kayak mungkin kita dalam itu menemukan kayak oh berarti saya ini orangnya gini, gue ini orangnya bisa bisa kayak gini bisa kayak gini. Jadi ya mungkin dalam hal kegiatan ya bersosialisasi itu bisa apa ya, menemukan jati diri kita gitu loh. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah pernah ada situasi di mana teman sebaya itu membantu Mas Bagas itu lebih memahami siapa diri Mas Bagas sebenarnya? Bisakah Mas Bagas menceritakan pengalaman mengenai hal tersebut? Ada, kalau itu ada mas. Pada waktu itu tuh mungkin saya lagi menceritakan suatu masalah ke teman saya gitu kan, kayak ya masalah masalah hidup gitu. Terus mungkin di sini yang tadi balik lagi ke nyambung sama teman itu ya, saya merasa nyambung cerita ke sama orang ini gitu. Jadi kayak cerita terus dia mengasih solusi atau pendapat dia juga. Nah di situ kayak kadang saya merasa sadar, oh berarti gua nih orangnya kayak gini, saya ini orangnya kayak gini kayak gitu sih. Lalu menurut pengalaman Mas Bagas saat bergaul nih dan berinteraksi dengan teman sebaya, itu apakah pernah berdampak positif ataupun berdampak negatif pada Mas Bagas? Jika ada pengalaman positif dan negatif, bolehkah diceritakan bagaimana dan faktor apa sehingga Mas Bagas ikut dalam hal tersebut? Ya balik lagi ke tadi sih, masih ada pasti dampak positif dampak negatifnya itu. Nah kalau ditanya gimana bisa mengikut ke dampak itu ya, kalau misalnya ngomong ke dampak positif mungkin kenapa bisa ikut ke situ ya, di dalam diri saya mungkin oh mau ada perubahan juga, kayak mau ada perubahan di dalam diri saya gitu, kayak oh ini bagus juga, kayak ini hal yang baik ya udah tak ikutin gitu kan. Nah kalau untuk yang dampak yang buruk itu mungkin lebih ke
apa ya, gengsi kita dalam pertemanan gitu loh, kayak ya mungkin tadi kayak ngerokok atau bolos kelas atau mencoba-coba hal-hal yang tidak baik gitu kan, kayak ya itu gengsi karena teman gitu. Misal teman mengajak kayak udah coba aja ini gini aja, ya elah gini aja gitu. Nah itu gitu sih ceritanya Mas. Kalau contoh dampak positif itu seperti apa ya? Dampak positif tuh kayak tadi misalkan eh ya itu, kita yang tadinya saya malas mengerjakan tugas gitu. Nah itu saya pernah dapet lingkungan yang teman ini tuh rajin semua gitu. Jadi kita secara tidak langsung tuh ikut, karena teman-teman gitu, oh teman-teman gue nih lagi pada ngerjain tugas, kok gue nggak ngerjain gitu. Jadi kita ikut untuk ngerjain tugas, dan itu kan hal yang baik gitu, hal yang positif kayak gitu sih. Lalu di antara dampak positif dan negatif tersebut itu, menurut Mas Bagas ini mana yang paling berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dari teman sebayanya Mas Bagas, dan mengapa itu bisa terjadi? Mana yang paling berpengaruh dari dampak positif atau negatif itu? Yang paling berpengaruh ya menurut saya ya yang positif. Karena kayak misalkan kalau ngomongin yang negatif kan pasti dalam diri tuh kadang buat diri kita jelek, dan pasti kita juga menahan gitu, kayak wah ini jelek nih, nggak mungkin hal yang jelek kita pertahankan kan gitu. Nah kalau yang positif kan pasti hal-hal yang baik yang pasti kita pertahankan. Nah yang kita pertahankan itu kan bisa jadi kepribadian kita, jadi diri kita gitu Mas. Lalu menurut Mas Bagas nih, mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian Mas Bagas, antara teman sebaya atau keluarga? Kalau itu menurut saya sih pengaruh itu untuk kepribadian saya tuh semuanya juga berpengaruh gitu. Kayak teman apa ya, lebih, kalau ditanya lebih berpengaruh, kalau menurut saya tidak ada yang lebih berpengaruh. Jadi kayak semua itu berpengaruh apa ya, untuk membentuk kepribadian kita. Berarti kalau menurut saya ya semuanya itu dari antara teman sebaya atau keluarga itu sama. Kayak kalau dibilang persentase tuh ya 50-50 Mas. Jadi semuanya tuh pengaruhnya sama gitu loh. Lalu dalam situasi apa Mas Bagas itu lebih sering dipengaruhi oleh teman sebaya daripada oleh keluarga, dan mengapa itu bisa terjadi? Mungkin di situasi yang tidak bisa kita ceritakan ke keluarga, kayak misalkan masalah di sekolah, kadang kan kita takut untuk cerita ke keluarga, tapi cerita ke teman dulu. Nah kadang makanya kita lebih mengikuti kata teman atau daripada keluarga kita atau orang tua kita gitu sih Mas. Jadi karena takut mau cerita ke orang tua gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih Mas Bagas atas jawaban-jawaban yang sangat bagus Mas tadi. Firman, terima kasih juga.